Bab 16, Terobosan ke Orde keempat. Berdiri di depan mayat bara floret piton, monyet ungu kecil itu melompat keluar dan mendarat di atas kepala ular sanca itu, dan dengan sapuan cakar kecilnya yang tajam, ia membuat celah dan mengeluarkan benda kuning kecil yang tampak seperti manik-manik. Ketika Wong Xiaolong melihat manik kuning kecil itu, matanya melebar karena terkejut. Inti binatang? Secara umum, kemungkinan binatang iblis tingkat menengah memadatkan inti binatang adalah 1 dari 1000, hanya binatang setan dari tahap 7 ke atas yang dapat memadatkan inti binatang dengan tingkat keberhasilan 100%. Anehnya, ada inti binatang di tahap 4 bara floret piton ini. Inti binatang tahap 4 bisa mendapatkan harga 2 hingga 300 koin emas jika dijual di luar. Pada saat ini, monyet ungu kecil itu bergerak mendekati perut mayat ular piton, 2 jari kecil meluncur melintasi kulit membuat lubang, dan sekali lagi jari-jari kecil menggali dan mengeluarkan bagian yang tampak menjijikan seukuran 2 ibu jari. Empedu ular. Wong Xiaolong berpikir dengan cerah, empedu tahap 4 bara floret piton ini adalah sumber makanan yang sangat baik, menelannya tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi pertempuran ki seseorang, tetapi juga memperkuat tubuh. Setelah menggali empedu ular, Violet Devourer Spirit Monkey memberikannya kepada Wong Xiaolong dengan seringai nakal, lalu dia membuka mulutnya dan menelan inti binatang itu sebelum Wong Xiaolong sempat bereaksi. "Kamu memakannya?" Wong Xiaolong terkejut. Inti binatang adalah konsolidasi kekuatan elemen binatang iblis, tetapi elemen terkonsentrasi ini tidak murni. Itu hanya bisa ditelan setelah dihaluskan dengan ramuan atau ramuan lain menjadi pil. Jika seorang praktisi menelan inti binatang buas secara langsung, dia akan mati karena meledak berkeping-keping karena energi binatang iblis yang mengamuk di dalam tubuh mereka. Tapi monyet kecil itu masih baik-baik saja setelah menelan inti binatang itu. Melihat monyet kecil yang bertingkah polos membuat Wong Xiaolong terdiam. Sesaat kemudian, dia kembali ke sisa-sisa bara floret piton, dan setelah pertimbangan singkat, dia memutuskan untuk meninggalkan tubuh apa adanya dan berjalan pergi dengan monyet ungu kecil itu kembali ke Wong Clan Manor. Kembali ke Wong Clan Manor, Wong Xiaolong menginstruksikan salah satu penjaga untuk membeli anggur, yang dia campurkan dengan empedu ular. Merendam empedu ular di dalam anggur, dia meneguk seluruh kendi anggur ke tenggorokannya. Begitu anggur mengenai perutnya, energi mentah yang kuat menyembur keluar, langsung berubah menjadi untaian energi hangat, menyebar ke seluruh tubuhnya. Wong Xiaolong segera menjalankan taktik Asura untuk memurnikan energi yang berasal dari empedu ular. Suatu malam berlalu. Ketika Wong Xiaolong bangun, ada sedikit kegembiraan di matanya dari latihan semalam. Ketebalan ki pertempurannya telah meningkat pesat, bahwa 1 empedu ular setara dengan 1 bulan latihan keras. Dia punya firasat bahwa dalam waktu beberapa hari ini dia bisa menerobos ke orde keempat. Penghalang keurutan keempat menjadi lebih tipis, yang merupakan tanda dia bisa menerobos kapan saja. Berdiri dari tempat tidur batu giok yang dingin, tepat setelah dia mengembalikan tempat tidur ke cincin Asura, dia mendengar saudara perempuannya, suara Wang Min memanggil dari luar halaman, "Kakak, kakak." Wong Xiaolong sedikit bingung, matahari baru saja terbit dan gadis kecil ini sudah berlari ke sini untuk mencarinya, tidak yakin apa yang terjadi, Wong Xiaolong keluar dari kamarnya. "Kakak, ayah dan ibu ingin kamu pergi ke aula besar." Wang Min masuk ke halaman dan berkata begitu dia melihat Wong Xiaolong. "Ke aula besar?" Keraguan muncul di benak Wong Xiaolong, hanya hal-hal penting yang melibatkan masalah klan yang dibahas di aula besar. Melangkah keluar dari halaman kecil, dia menuju ke aula besar seperti yang dipanggil dan ketika dia tiba, dia menyadari bahwa orang tuanya sudah ada di sana, termasuk paman Wang Ming, Wang Wei, dan tetua Wong Clan Manor lainnya. Ketika Wong Xiaolong melangkah ke aula, tatapan yang membawa arti berbeda diarahkan padanya, dan Wang Wei memelototinya dengan mata berbisa. "Ayah ibu." Wong Xiaolong datang di samping Wong Peng dan Suyan, duduk di samping mereka. Wang Peng dan Suyan mengangguk pada putra mereka, wajah mereka penuh senyum memandangi anak mereka. Wang Kide dan Limu berjalan ke Grand Hall saat ini, dan di samping Limu adalah cucunya, Lilu. Melihat Limu dan Lilu juga hadir, Wong Xiaolong sudah bisa menebak alasannya. Seperti yang diharapkan, setelah kakek Wong Kide duduk,
Dia melirik sepintas pada mereka yang hadir di aula besar, dia tersenyum dan berkata, saya meminta semua orang di sini untuk memberitahu Anda tentang satu hal. Di masa depan, Wong Clan Manor kami dan keluarga Li akan menjadi mertua. Aula besar pecah dalam keributan kecil yang mengejutkan, tetapi mereka tidak terlalu terkejut dengan berita itu, karena sudah bocor sebelumnya. Wang Wei sangat senang ketika mendengar ini. Wang Kide melanjutkan, itu benar, pertunangan antara Wang Wei dari Wong Clan Manor dengan Nona Lilu dari keluarga Li. Semua sesepuh bergegas untuk menyampaikan ucapan selamat mereka. Selamat, Old Manor Lord. Tidak, saya tidak setuju. Tiba-tiba sebuah suara lembut berbicara, itu sangat tidak terduga sehingga semua orang tercengang. Mencari pemilik suara itu, ternyata Lilu yang duduk di samping Limu. Luar, kamu. Limu hendak menegurnya, tetapi disela oleh Lilu, tidak, kakek, aku tidak suka Wang Wei ini. Saat dia mengatakan ini, kepalanya menoleh ke arah yang berbeda, dan satu jari menunjuk ke arah Wang Xiaolong, aku menyukainya, jika aku bertunangan, aku ingin bertunangan dengannya. Keheningan yang mematikan menaklukkan aula besar. Ada ekspresi mengharapkan pertunjukan yang bagus di wajah semua orang. Sedangkan senyum yang merekah di wajah Wang Ming dan Wang Wei memudar dengan buruk, tercengang oleh kata-kata yang keluar dari mulut Lilu terutama Wang Wei. Wajahnya berubah merah kemudian menggelap menjadi warna pelam ungu. Mata ganasnya tertuju pada Wang Xiaolong seolah berharap dia bisa menelannya hidup-hidup. Wang Xiaolong sendiri tercengang, menatap gadis kecil yang menunjuk ke arahnya, mencoba mengikatnya ke dalam kekacauan. Omong kosong. Memulihkan akal sehatnya, Limu menegur. Mulut jeri kecil Lilu cemberut dengan tekad, kakek, aku tidak mengatakan omong kosong, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku suka dia. Melihat Wang Xiaolong, dia melanjutkan, dia terlihat sangat keren memukuli orang. Mendengar kalimat itu, tidak ada yang hadir yang tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hanya karena selama rapat klan kemarin Wang Xiaolong tampak keren memukuli Wang Wei, Lilu ini menyukai Wang Xiaolong, dan tidak akan menikah dengan siapapun kecuali Wang Xiaolong. Limu menemukan situasinya sangat memalukan, tetapi tidak peduli bagaimana dia menegur Lilu, dia tidak akan berubah pikiran, bersikeras pada Wang Xiaolong daripada Wang Wei. Kakak Kide, ini. Pada akhirnya, Liu Mu menghadapi Wang Kide dengan sikap tak berdaya, keduanya telah memutuskan masalah ini sejak awal, dan baru saja melalui mosi untuk membuatnya resmi dengan mengumpulkan semua orang di sini, tapi sekarang. Wang Kide terdiam sejenak lalu berkata, mari kita tunggu 2 tahun sebelum memutuskan. Limu mengangguk, sepertinya ini satu-satunya cara. Melihat masalah seperti itu muncul karena Wang Xiaolong, atau Helion Wang. Mata Wang Wei menyemburkan api saat dia menatap Wang Xiaolong lekat-lekat. Tentu saja, Wang Xiaolong bisa merasakan kebencian diarahkan ke arahnya, namun, ekspresinya tenang saat dia duduk di sana, tidak peduli sedikit pun. Beberapa saat kemudian, semua orang bubar dari Grand Hall. Wang Xiaolong meninggalkan aula besar bersama orang tuanya, kembali ke halaman kecilnya setelah berpisah dari orang tuanya. Dia terus berlatih keras karena dia berharap untuk mengetahui perubahan apa yang akan dialami oleh semangat bela dirinya begitu dia berhasil menembus Orde keempat, dan kemampuan apa yang akan dihasilkannya. Waktu berlalu dan itu 5 hari kemudian. Pada malam ini, Wang Xiaolong sedang duduk bersila di ranjang batu giok yang dingin, menjalankan Asura Touch dengan energi spiritual dunia bawah yang mengalir ke arahnya seperti air terjun yang tak berujung. Roh bela diri ular berkepala 2 melahap energi spiritual dunia bawah dengan cepat, saat ki pertempuran dunia bawah menabrak meridiannya dengan keras berulang kali melawan penghalang ke Orde keempat. Mirip dengan terobosan sebelumnya ke Orde kedua, dan Orde ketiga, Wang Xiaolong bertahan dan bertahan, mengedarkan ki pertempurannya, dan akhirnya, penghalang Orde keempat retak, celah kecil secara bertahap tumbuh semakin besar. Urutan keempat, terobosan. Pada saat yang sama dia menyeberang ke Orde keempat, roh bela diri ular berkepala 2 di belakang Wang Xiaolong tiba-tiba memancarkan cahaya berwarna terang hitam dan biru. Raungan menusuk yang mirip dengan naga namun tidak terdengar, ular berkepala 2 itu sebenarnya terbelah satu sama lain mulai dari kepala hingga ekor.
Dua ular individu muncul, satu ular biru dan satu ular hitam. Salah, tepatnya, bukan ular biru dan ular hitam karena setelah terbelah menjadi dua, empat cakar tumbuh di bawah tubuh ular dan sisik baru menebal, lebih mirip sisik naga. Bab 17, hanya Wong Wei yang masuk. Merasakan perubahan roh bela diri yang berevolusi di belakangnya, Wong Xiaolong benar-benar terkejut. Ini, bagaimana ini bisa disebut roh bela diri ular berkepala dua, ini benar-benar ras naga ilahi primordial. Meskipun demikian, Chuin Divine Dragon, roh bela diri kembar. Sebuah pikiran melintas di benak Wong Xiaolong, kesulitan mempercayainya sendiri. Di dunia roh bela diri, orang-orang yang memiliki roh bela diri kembar sangatlah langka, dan masing-masing dianggap sebagai kebanggaan surga. Selain itu, roh bela diri kembar Wong Xiaolong adalah roh bela diri yang luar biasa. Meskipun semangat bela diri di belakangnya sangat jauh dari menyerupai naga ilahi primordial, bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya berevolusi. Ketika dia menerobos ke urutan ketujuh, roh bela dirinya akan mengalami transformasi kedua dan pada saat itu, roh bela dirinya akan benar-benar menjadi naga ilahi primordial. Setelah keterkejutan, antusiasme muncul dari hati Wong Xiaolong. Dia tidak menyangka evolusi roh bela diri yang dia nantikan akan dipetakan dengan cara ini, roh bela dirinya ternyata adalah roh bela diri kembar bakat yang luar biasa. Lalu, apa kemampuan roh bela diri yang terbangun? Ada dua, sebenarnya ada dua. Memori warisan dipindahkan ke Wong Xiaolong dari naga hitam dan biru kembar. Secara umum, roh bela diri yang mengalami transformasi pertama hanya akan membangkitkan satu kemampuan bakat bawaan dari ingatan warisan roh bela diri mereka, dan karena Wong Xiaolong memiliki roh bela diri kembar, dia mendapat dua kemampuan bawaan. Menelusuri memori warisan dalam benaknya, Wong Xiaolong duduk bersila di ranjang batu giok yang dingin. Siluetnya tiba-tiba kabur dan menghilang seluruhnya dari ruangan. Kira-kira sekitar 6 napas kemudian siluetnya muncul kembali di tempat tidur batu giok yang dingin. Ini adalah kemampuan bawaan roh bela diri pertama Wong Xiaolong, Space Conco Element. Penyembunyian ruang, bersembunyi di dalam ruang dan kehampaan, tanpa bayangan, tanpa bentuk, tanpa jejak, tak terlihat. Kemampuan ini terlalu luar biasa. Kilau bersinar di mata Wong Xiaolong. Bayangkan, jika Wong Xiaolong tiba-tiba menghilang di tengah pertempuran yang sengit, diam-diam menyelinap di belakang lawan dan memberikan pukulan mematikan sementara lawan tidak mampu menjaganya. Keterampilan ini sangat cocok untuk pembunuhan. Meskipun Wong Xiaolong hanya bisa bersembunyi selama 6 napas untuk saat ini, saat dia tumbuh lebih kuat, durasi waktunya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kekuatannya. Semakin kuat dia, semakin lama dia bisa bersembunyi di luar angkasa. Jika keterampilan bawaan pertama adalah penyembunyian ruang, lalu apa yang kedua? Memikirkannya, tubuh Wong Xiaolong melayang dari ranjang batu giok yang dingin tanpa arti dan berubah menjadi sosok hantu yang melayang keluar dari kamarnya ke halaman kecilnya. Kemampuan bawaan roh bela diri kedua, Phantom Shadow. Saat menguji kemampuan kedua, Wong Xiaolong memperhatikan kecepatannya meningkat sekitar sepertiga dari kecepatan biasanya. Berkelahi dengan lawan dengan kekuatan yang sama, untuk meraih kemenangan, kecepatan memainkan peran penting, dengan kombinasi kemampuan bawaan kedua roh bela diri, dia bisa benar-benar tak kenal takut. Wong Xiaolong menarik napas dalam-dalam, karena berbagai emosi termasuk kebanggaan memenuhi dirinya, aura yang mendominasi terpancar dari tubuhnya. Beberapa saat kemudian, gelombang emosinya berangsur-angsur menjadi tenang. Tiba-tiba, Wong Xiaolong melompat ke udara, tangannya berayun. Satu demi satu cetakan ethereal poem terkondensasi di langit malam. Setelah menerobos kali ini, dia bisa dengan jelas merasakan kelincahannya berlipat ganda, dan setiap serangannya, kekuatan ledakan ototnya lebih ganas dan lebih intens. Ini tidak terjadi ketika dia berada di orde ketiga. Pada tahap prajurit awal, dari orde pertama ke orde ketiga, ki pertempuran di Meridian memperkuat otot seluruh tubuh, membuat daging menjadi lebih kencang, lebih padat, dan kuat di mana pada orde keempat, ki pertempuran di Meridian disempurnakan tidak hanya otot tetapi juga tendon. Salah satu cetakan telapak tangan Wong Xiaolong membentur batu besar setinggi setengah meter yang terlupakan di sudut halaman kecil sebelum dia mendarat.
Angin malam bertiup dan batu besar setinggi setengah meter itu hancur menjadi puing-puing bubuk, menyebar ke setiap sudut pekarangan kecil. Dari orde pertama ke orde ketiga, setiap terobosan orde meningkatkan kekuatan seseorang dengan satu batu, dan setelah memajukan orde keempat kekuatannya berlipat ganda. Saat ini salah satu serangan Wang Xiaolong mengandung kekuatan 6 batu. Fajar mendekat dan sinar matahari yang lembut membelai kulit Wang Xiaolong seolah-olah tubuhnya memiliki lapisan halo emas. Wang Xiaolong berdiri, tidak bergerak di halaman kecilnya, membiarkan kehangatan matahari memenuhi tubuhnya sebelum dia melangkah ke arah halaman timur, tetapi ketika dia mencapai aula utama halaman timur, ayahnya Wang Peng tidak ada di sana, hanya ibunya Su Yan berada di aula. Ayah pergi ke Grand Hall. Wang Xiaolong bertanya, bingung. Su Yan mengangguk dan berkata, pagi ini, kakekmu memintanya untuk pergi, bahkan Wang Ming dan Manor Elders dipanggil. Aku tidak yakin apa yang mereka bicarakan. Mendengar ini, Wang Xiaolong memutuskan untuk menunggu sampai ayahnya kembali. Di aula besar, Wang Kide duduk di kursi utama, dan matanya menyapu wajah semua orang yang hadir sebelum membuka mulut untuk berbicara. Besok, kolam roh dibuka, dan Wang Wei dipilih untuk berlatih di dalam selama 1 bulan. Mendengar ini, mereka yang hadir di aula besar saling bertukar pandang dan kemudian mencuri pandang untuk melihat reaksi Wang Peng. Wang Kide mendirikan Wang Clan Manor dengan tangan kosong sehingga tidak ada tetua yang berani membantah hal-hal yang dia, seperti yang telah diputuskan oleh Tuhan. Menurut aturan yang telah ditentukan selama bertahun-tahun, pemenang acara sparring setelah kebangkitan roh bela diri memenuhi syarat untuk memasuki kolam roh untuk berlatih selama 1 bulan. Jelas, Wang Xiaolong adalah pemenangnya dan kali ini yang harus memasuki kolam roh. Ketika Wang Peng mendengar pengumuman ayahnya, dia terperangah sesaat, amarah membara di dalam hatinya, dan dia berdiri dengan marah, ayah, ini tidak adil. Majelis klan tahun ini jelas Xiaolong yang mengalahkan Wang Wei. Mengapa kuota spirit pool malah jatuh ke tangan Wang Wei? Wang Kido sedikit malu. Dia benar-benar menyadari ketidakadilan situasi, dan baik hak maupun alasan tidak ada di pihaknya sehingga dia tidak bisa menegur perilaku putra keduanya, dia hanya bisa bergumam dengan tidak meyakinkan, meskipun pertemuan tahun ini Xiaolong menang atas Wang Wei, itu hanya sebuah kebetulan, membandingkan mereka dari segi bakat Wang Wei jauh lebih tinggi daripada Xiaolong. Kali ini dia bisa menerobos ke second order karena 3 buah yang dia telan. Saya awalnya menetapkan pemenang akan dapat memasuki kolam roh. Saya sebenarnya berarti murid paling berbakat setiap tahun dari roh bela diri yang baru terbangun memenuhi syarat untuk memasuki kolam roh untuk berlatih. Kemarahan di dalam Wang Peng tidak begitu mudah untuk ditenangkan, dia tiba-tiba menyela, omong kosong. Hanya murid paling berbakat yang memenuhi syarat untuk memasuki kolam roh untuk berlatih? Mengapa ini tidak diangkat sebelumnya? Mengapa menunggu sampai Xiaolong menang dan berubah menjadi murid paling berbakat? Wang Kide bimbang, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Pada saat ini, Wang Ming berbicara, kakak kedua, apakah ayah Tuan Manor atau Anda? Anda belum memiliki kualifikasi untuk mempertanyakan atau mengomentari keputusan ayah. Tangan Wang Peng mengepal, dan tatapan marahnya tertuju pada Wang Ming, tetapi dia tidak dapat menyangkal kebenaran dalam kata-kata Wang Ming. Cuan-cuan kedua, keputusan yang dibuat oleh cuan-cuan tua semuanya untuk kepentingan Wang Clan Manor. Penatua Zhou Guang membuka mulutnya, semua orang tahu bahwa bakat cuan muda Xiaolong jauh lebih buruk daripada cuan muda Wang Wei. Jika cuan muda Xiaolong memasuki kolam roh untuk berlatih, itu hanya akan menyia-nyiakan potensi kolam roh. Sambil menunjuk Zhou Guang, Wang Peng menggerutu, tutup mulut anjingmu, ini bukan tempat bagimu untuk terbicara. Zhou Guang menggeliat, dan wajahnya memerah, tidak berani mengucapkan suku kata lain. Sesaat kemudian, dengan paksa menahan amarahnya, Wang Peng menoleh untuk melihat Wang Kide. Oke, ayah, karena Anda mengatakan kali ini kebetulan, bagaimana jika pada pertemuan tahun depan Xiaolong masih mendahului Wang Wei? Wang Kide bingung. Menurutmu, selama majelis klan tahun depan, Xiaolong akan mengalami keberuntungan anjing lagi? Wang Ming berkata, baik, jika Xiaolong menang lagi selama majelis klan tahun depan, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda 100 battle key dan meminta maaf kepada Anda. 100 key dan pertempuran hampir setara dengan latihan 1 bulan di kolam roh.
Bagus. Wang Peng menatap tajam ke arah Wang Ming, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Menjatuhkan kalimat ini, Wang Peng berbalik dan berjalan keluar dari aula besar, tidak repot-repot menyapa Wang Kido sebelum pergi. Bab 18, Melatih Keterampilan Pertempuran. Wang Ming mencibir di dalam hatinya saat dia melihat Wang Peng berbalik dan berjalan pergi. Dia tentu saja tidak percaya Wang Xiaolong akan mengalami keberuntungan kotoran anjing yang luar biasa yang dapat membantunya mengalahkan putranya untuk kedua kalinya di majelis klan tahun depan. Oleh karena itu, apa yang disebut 100 keping Batwelki dan pada dasarnya mencengkeram asap, sama sekali tidak mungkin. Di dalam aula besar, para sesepuh diam-diam saling memandang, tidak ada yang berani berbicara. Pada saat ini, Wang Xiaolong sedang menunggu di halaman timur, dan dia hampir tidak duduk sebelum Wang Peng kembali dengan suasana hati yang cemberut. Ayah, apa yang terjadi? Wang Xiaolong bertanya. Su Yan juga berdiri dari kursinya dan berjalan menuju Wang Peng. Rasa bersalah menggerogoti kesadaran Wang Peng saat dia melihat putranya, tetapi dia langsung berjalan ke aula utama dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan kepala tertunduk rendah, kemarahan hatinya semakin berkobar bukannya mereda. Ini adalah intimidasi terang-terangan. Penindasan terang-terangan. Mengingat ejekan kakak Wang Ming dan favoritisme ayahnya terhadap Wang Wei, Wang Peng tidak bisa menahan melolong marah. Telapak tangan memukul kursi di sampingnya, menghancurkannya berkeping-keping. Su Yan ketakutan dengan tindakan kasar Wang Peng yang tiba-tiba. "Pengge, ada apa? Apa yang terjadi?" Su Yan bertanya dengan cemas. Mengangkat kepalanya, Wang Peng menatap istrinya Su Yan, dan putranya. Rasa bersalah yang dia rasakan semakin berat saat dia menghela nafas di dalam hatinya. Pada akhirnya, Wang Peng menceritakan apa yang terjadi di aula besar sebelumnya dan ketika dia mencapai bagian di mana Wang Kide memberikan kuota untuk memasuki kolam roh kepada Wang Wei, yang seharusnya menjadi milik Wang Xiaolong, kemarahannya berkobar sekali lagi. Salah satu telapak tangannya menghantam kursi lain di dekatnya. Tindakan ayah terlalu bias. Di matanya, hanya Wang Wei yang merupakan cucunya. Ketika Su Yan mendengar semuanya, matanya yang berbentuk almond melebar karena marah, dan berkata dengan marah, "Apakah dia masih menganggap Xiaolong kita sebagai cucunya?" Tanda seru. Wang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa selain mencibir di dalam, meskipun dia mengalahkan Wang Wei beberapa hari yang lalu selama majelis klan, dan mengungkapkan kekuatan orde kedua, tampaknya kakeknya Wang Kide benar-benar tidak mempedulikannya sama sekali. Mungkin di mata kakek Wang Kide, dia bisa maju ke prajurit orde kedua sebagian besar karena keberuntungan anjing dan tidak bisa dibandingkan dengan prestasi Wang Wei, yang tidak ada. Dan Zhou Guang itu berani meremehkan Xiaolong kita, bahkan berani mengatakan Xiaolong kita akan menyia-nyiakan potensi kolam roh jika dia yang masuk. Su Yan melanjutkan dengan panas, "Budak seperti anjing ini, jika bukan karena Wang Ming mendukungnya, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu." Meskipun Zhou Guang adalah penatua dari Wang Clan Manor, status dan otoritas istimewanya hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penjaga elit. Dia, pada akhirnya, masih menjadi budak pada intinya. "Xiaolong, maafkan ayah." Suara Wang Peng terdengar rendah saat dia meminta maaf kepada putranya, yang dibebani rasa bersalah. "Itu semua karena ayah tidak berguna, tidak hanya aku kehilangan tempatmu untuk memasuki kolam roh tetapi juga benar-benar kehilangan tempat itu untuk Wang Wei." Ketika Wang Xiaolong mendengar ini, dia hanya tersenyum dengan acuh tak acuh. "Ayah, Bu, jangan khawatir. Di majelis klan tahun depan, saya tidak hanya akan memukul Wang Wei sampai ayahnya tidak dapat mengenalinya, saya akan memukulnya sampai kakek tidak dapat mengenalinya karena kakek Wang Kido sangat menghargai cucu tersayangnya, Wang Wei, maka cucu roh bela diri kelas 7 ini akan menunjukkan kepada kakeknya bahwa keberuntungan kotoran anjingnya hanya menjadi lebih baik dan lebih baik, lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya selama majelis klan tahun depan, pada setiap pertemuan tahun mendatang dia akan mengubah Wang Wei menjadi kepala babi super." Wang Peng dan Su Yan mengira putra mereka berusaha menghibur mereka, berharap mereka tidak khawatir yang meningkatkan perasaan bersalah Wang Peng. Di bawah anggapan bahwa putra mereka hanyalah bakat roh bela diri kelas 7, jarak antara dia dan Wang Wei akan terungkap dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Dalam waktu 1 tahun,
Wang Wei bisa menerobos ke orde ketiga, bahkan mungkin lebih tinggi. Putra mereka, bagaimanapun, hanya memiliki semangat bela diri kelas 7, putra mereka membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk melakukan terobosan dari orde kedua ke orde ketiga. Di majelis klan tahun depan, dapatkah putra mereka mengalahkan Wang Wei? Kecuali putranya cukup beruntung untuk menelan 3 potong buah yang atau ramuan serupa, jika tidak. Wang Peng menghela nafas, apakah putranya cukup beruntung untuk menemukan ramuan yang mirip dengan buah yang untuk kedua kalinya? Melihat ekspresi wajah orang tuanya, Wang Xiaolong bisa menebak bahwa orang tuanya tidak optimis dia mengalahkan Wang Wei tahun depan. Ayah, Bu, aku berencana untuk berlatih di pegunungan belakang selama beberapa waktu, kata Wang Xiaolong setelah berpikir sejenak. Pengaturan ini memungkinkannya untuk mempraktikkan kitab suci metamorfosis tubuh dengan nyaman. Berlari bolak-balik sepanjang waktu sebenarnya merupakan ketidaknyamanan, terlebih lagi, untuk saat ini, Wang Xiaolong tidak ingin Asura Tactic terungkap. Tidak. Saat kata-kata itu keluar dari bibir Wang Xiaolong, Su Yan menolak dengan keras bahkan tanpa perlu berpikir. Wang Peng juga membujuk, Xiaolong, aku tahu kamu akan pergi ke gunung belakang sehingga kamu bisa berlatih dengan damai tapi kekuatanmu hanya di second order, itu terlalu berbahaya. Wang Xiaolong berharap orang tuanya akan keberatan, pada akhirnya di mata mereka, dia hanyalah seorang anak berusia 7 tahun. Tidak ada orang tua yang rela membiarkan anak berusia 7 tahun meninggalkan keamanan rumah hanya untuk pelatihan. Ayah, Bu, saya hanya akan berada di tepi luar gunung belakang, selama saya tidak masuk ke bagian yang lebih dalam, tidak ada bahaya. Wang Xiaolong mencoba lagi, kamu tidak perlu khawatir, namun terlepas dari apa yang dikatakan Wang Xiaolong untuk meyakinkan mereka, Wang Peng dan Su Yan dengan keras menolak. Bagaimana jika saya bisa mengalahkan Wang Wei tahun depan? Wang Xiaolong membuang sedotan terakhirnya, mengubah kebijaksanaannya dan bertanya, kalahkan Wang Wei. Keduanya memandang Wang Xiaolong. Jika kamu bisa mengalahkan Wang Wei di acara sparring tahun depan, aku akan mengizinkanmu untuk berlatih di gunung belakang. Wang Peng akhirnya setuju dengan suara serius setelah merenung, kita bisa membicarakan ini lagi setelah kamu mengalahkan Wang Wei tahun depan. Oke. Wang Xiaolong setuju. Karena tidak ada jalan lain, dia hanya bisa menunggu 1 tahun, dan saat ini di halaman utara, mendengarkan ayahnya menjelaskan situasi di mana kakeknya membuat pengumuman, wajah Wang Wei berseri-seri dengan senyum lebar, kakek memang bijaksana, dia tahu bahwa jika anak itu diizinkan masuk ke dalam roh pool itu hanya akan menyebabkan pemborosan. Sejak dia kembali ke halaman utara dari Grand Hall, suasana hati Wang Ming sedang baik, tertawa ketika dia mendengarkan kata-kata putranya, karena kakekmu telah memberimu kesempatan ini, kamu tidak boleh mengecewakan kakekmu dan aku, meskipun bakatmu luar biasa, kamu harus tetap berusaha dalam latihanmu. Wang Wei tersenyum dan berkata meyakinkan, ayah, yakinlah, begitu saya memasuki kolam roh dan berlatih di sana, saya pasti akan menerobos ke orde ketiga dalam waktu kurang dari 1 tahun. Berbicara di sini, kedua murid Wang Wei memancarkan kebencian yang luar biasa. Selama pertemuan klan tahun depan, saya akan membuat anjing kecil itu berlutut di depan saya, dan saya akan melumpuhkan kedua tangan dan kakinya. Kembali ke halaman kecilnya, Wang Xiaolong tidak terus berlatih seperti biasanya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan selembar kertas dari Asura Ring. Sekarang setelah dia mencapai orde keempat, dia bisa mulai berlatih keterampilan bertarung. Tercatat di selembar kertas adalah 1 set keterampilan pertempuran serangan pedang yang tampaknya dibuat khusus untuk Blades of Asura, dan ada 1 set keterampilan pertempuran yang disebut Asura Demon Claw. Ada total 18 jurus untuk Asura Sword Skill, dan setiap jurus dibagi menjadi 3 tahap di mana Asura Demon Claw memiliki sedikit lebih sedikit, hanya 5 jurus. Melalui kedua rangkaian keterampilan bertarung sekali, mata Wang Xiaolong tertarik pada gambar kecil keterampilan pedang Asura, yang mendorong keputusannya untuk berlatih keterampilan pedang terlebih dahulu. Keluar dari kamarnya ke halaman kecilnya, Wang Xiaolong memanggil Blades of Asura. Mengingat gambar yang menggambarkan gerakan serangan pertama, suasana hati dan sirkulasi ki di dalam tubuh, dengan gelombang bilah,
lusinan gambar bilah muncul entah dari mana, berputar dan berkumpul menjadi dua siklon kecil yang berzigzag di sekeliling halaman kecil. Keterampilan pedang Asura, langkah pertama, Tempest of Hell. Bab 19, tahap keempat metamorfosis tubuh kitab suci. Tapi dua topan Tempest of Hell tidak bertahan lama sama sekali, itu zigzag di dalam perimeter halaman kecil selama sekitar 1 napas dan kemudian hilang. Setelah upaya pertama, Wang Xiaolong tidak mengayunkan bilahnya lagi tetapi melakukan kembali gerakannya dan mengingat bagaimana rasanya ketika Tempest of Hell terbentuk. Saat dia berdiri di sana, di dalam pikirannya ada deretan siklon berputar-putar yang tak berujung yang menelan semua yang dilaluinya. Meski sporadis, lintasan yang seharusnya diikuti jelas dipetakan di kepalanya. Setengah jam kemudian, Xiaolong tiba-tiba bergerak, tangannya terayun saat dia memegang pedang. Kali ini, ada 18 sinar cahaya bilah yang muncul entah dari mana, berputar dalam gerakan konstan, menarik aliran udara untuk membentuk dua siklon yang ukurannya 2 kali lipat dibandingkan percobaan pertamanya. Ketika itu berakhir, dia sekali lagi berdiri tak bergerak, mengingat kembali sensasi ketika Tempest of Hell terbentuk, caranya berputar, dan caranya berputar saat bergerak sesuai dengan lintasan yang telah ditentukan dan terakhir, arahnya. Setengah jam kemudian, Wang Xiaolong menebas Blades of Asura sekali lagi. Dan begitulah proses itu berulang-ulang. Setiap kali setelah dia menebas, dia berdiri tak bergerak di tempat seperti patung, memahami inti dari gerakan itu sebelum menyerang lagi. Dari pagi hingga siang, dan kemudian malam tiba saat sinar matahari terbenam terakhir akan menghilang, bilah hitam di tangan Wang Xiaolong tiba-tiba terayun keluar. Dua angin kencang yang khas dari Tempest of Hell berputar tanpa henti dengan angin, bersiul mirip dengan rengekan sedih yang merangkak keluar dari neraka, membuat jantung berdebar mendengarnya. Tempest of Hell Wang Xiaolong saat ini dapat bertahan selama 5 napas untuk saat ini. Saat dia mendengarkan tangisan samar Asura yang dipancarkan oleh Tempest of Hell, Wang Xiaolong menghela nafas lega. Menurut catatan, setelah Tempest of Hell mengeluarkan tangisan neraka yang samar maka itu dianggap telah mencapai tahap penyelesaian minor. Jika Sovereign Founder of Asura's Gates, Ren Wokuang tahu bahwa Wang Xiaolong hanya menggunakan 1 hari latihan untuk mencapai penyelesaian kecil dalam gerakan pertama Asura Sword Skill, Tempest of Hell, dia akan tercengang tanpa bisa berkata-kata. Selama masa Ren Wokuang, ketika dia secara tidak sengaja menguasai teknik kultivasi dan keterampilan bertarung ini, dia membutuhkan lebih dari 2 bulan latihan sebelum dia dapat menghasilkan tangisan dari neraka. Tapi Wang Xiaolong hanya menggunakan 1 hari. Pelatihan keterampilan pertempuran tidak relevan dengan bakat roh bela diri seseorang karena itu bergantung pada kemampuan individu untuk memahami. Dalam kehidupan sebelumnya, Wang Xiaolong dipuji sebagai keajaiban seni bela diri yang langka selama 100 tahun di bumi. Konsep keterampilan bertarung mirip dengan seni bela diri. Oleh karena itu bukanlah sesuatu yang tidak terbayangkan bahwa dia hanya membutuhkan 1 hari latihan untuk mencapai tahap penyelesaian kecil dalam gerakan pertama keterampilan pedang Asura. Melihat langit semakin gelap, Wang Xiaolong menghentikan latihannya dan memasuki kamarnya di mana dia duduk bersila di tempat tidur batu giok yang dingin, menjalankan teknik kultivasi taktik Asura untuk melatih ki pertempurannya. Sejak dia maju ke orde keempat, roh bela diri ular berkepala 2 tidak hanya berevolusi menjadi roh bela diri kembar berbakat yang luar biasa, ukuran fisiknya telah naik 1 tingkat. Pada saat roh bela diri Wang Xiaolong baru saja terbangun, roh bela diri ular berkepala 2 hanya memiliki panjang 0,5 meter. Naga hitam dan biru melayang di belakang Wang Xiaolong dengan rahang terbuka lebar, melahap energi spiritual akhirat yang datang mengalir dari kehampaan. Setelah dia menembus orde keempat, energi spiritual akhirat menjadi lebih gelap, lebih tebal, dan lebih murni. Dari tubuh roh bela diri naga kembar, aura bawaan yang menindas dari presisi ras naga terpancar. Waktu berlalu dan sangat cepat 1 bulan telah berlalu. Hari berganti menjadi 1 bulan, dan setiap hari adalah pengulangan dari rutinitas yang sama. Selain berlatih Asura Tactics dan Body Metamorphosis Scripture, setiap pagi Wang Xiaolong akan mengalokasikan waktu latihan untuk mengasah Asura Sword Skill di halaman rumahnya yang kecil. Setelah 1 bulan,
lampu pedang yang muncul dari serangannya naik menjadi 40 dari 18 awal. Bahkan ukuran topan yang dihasilkan oleh Tempest of Hell memiliki ukuran lebih dari 2 kali lipat. Suatu malam, Wang Xiaolong pergi ke gunung belakang ingin menguji kekuatan gerakan Tempest of Hell. Mencengkeram Blades of Asura di telapak tangannya, dia mengayunkannya dan 2 pusaran angin terlihat terbang keluar. Saat 2 siklon yang tercipta dari Tempest of Hell berputar, setiap pohon dalam radius 30 meter ditebang, dan di batang pohon dari pohon yang tumbang ini ada bekas tebangan yang dibuat dengan banyak tebasan seolah-olah seseorang melampiaskan amarahnya ke pohon-pohon ini dengan sebuah pedang. Melihat pecahan kayu yang berserakan di tanah, Wang Xiaolong mengangguk puas, kekuatan serangan keterampilan pedang Asura cukup tangguh, setidaknya jauh lebih kuat dari keterampilan pedang warisan kehidupan sebelumnya, eksekusi pedang iblis. Namun, dengan kecepatan ini, dia membutuhkan setidaknya 6 bulan sebelum dia bisa mencapai tahap penyelesaian utama untuk gerakan Tempest of Hell ini. Wang Xiaolong berpikir sendiri. Meskipun hasilnya menggunakan Tempest of Hell cukup baik setelah hanya 1 bulan latihan keras, dibandingkan dengan apa yang dijelaskan dalam catatan itu, pemahamannya tentang gerakan dan kekuatan yang berhasil dia keluarkan masih jauh dari mencapai penyelesaian besar panggung. Begitu dia maju ke tahap itu, 2 siklon yang tercipta dari Tempest of Hell bisa mengubah arah sesuai keinginannya. Setelah menghabiskan beberapa waktu berlatih di gunung belakang, Wang Xiaolong perlahan menyesuaikan suasana hati dan kondisinya. Membuka kakinya lebar-lebar dengan kedua tangannya terentang tinggi di atas kepalanya, dia menyerap energi spiritual dunia, mengubahnya menjadi kekuatan internal. Perlahan, itu semakin menumpuk di dalam dantian Wang Xiaolong. Beberapa saat setelah memasuki pose pelatihan tubuh metamorfosis kitab suci, tiba-tiba Wang Xiaolong melihat kilatan cahaya keemasan dari dantiannya. Selanjutnya, tubuhnya mengikuti, diselimuti cahaya keemasan, udara di sekelilingnya beriak keluar keempat arah saat kekuatan internal keluar dari tubuhnya. Perlahan, Wang Xiaolong mengambil telapak tangannya dan menghentikan latihannya untuk malam itu. Matanya terbuka saat dia mengedarkan kekuatan internal tahap 3 di sepanjang garis meridiannya, melebarkannya lebih jauh. Dengan ini, dia akan dapat berlatih di tahap 4, mengkonversi kekuatan bintang tubuh metamorfosis kitab suci segera. Mengingat instruksi untuk tahap 4, kaki kanan Wang Xiaolong melangkah keluar menghadap kaki kiri sementara kaki kirinya melakukan hal yang sama. Tubuh bagian bawahnya membungkuk ke depan di atas lutut dengan tangan kiri terentang di atas kepala mengarah ke langit. Dalam postur ini, Wang Xiaolong menyesuaikan napasnya, mengikuti ritme tertentu. Energi spiritual langit dan bumi sekali lagi mengalir ke arahnya, diserap ke dalam tubuhnya. Malam berlalu dengan tenang. Hanya ketika langit cerah barulah Wang Xiaolong meletakkan tangan kirinya dan melangkah mundur, mengakhiri pelatihan kitab suci metamorfosis tubuhnya. Setelah menghembuskan mulut Qi yang keruh, dia menyerang beberapa Ethereal Palms sebagai latihan sebelum kembali ke Wongklan Manor. Pada saat dia mencapai Wongklan Manor, matahari sudah tinggi di langit. Dengan langkah santai, Wang Xiaolong menuju ke aula utama halaman timur. Melangkah ke aula, dia melihat baik Wang Peng dan Su Yan hadir, namun, sesuatu tentang suasana di aula sepertinya tidak benar, jadi Wang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ayah, Bu, ada apa?" Wang Wei keluar dari kolam roh. Wang Peng berkata sambil memandangi putranya, dan suaranya terdengar agak lemah, "Ku dengar dia mencapai puncak orde kedua." Hanya pada saat ini, Wang Xiaolong ingat, 1 bulan telah berlalu sejak Spirit Pool dibuka. Puncak orde awal kedua? Sepertinya hasil latihan 1 bulan di Spirit Pool tidak buruk. Wang Xiaolong mencibir. "Ayah, Bu, kamu tidak perlu khawatir tentang majelis klan tahun depan." Wang Xiaolong berkata, "Sebenarnya, saya sudah mencapai puncak orde kedua awal kemarin lusa." Wang Xiaolong melepaskan ki pertempurannya sebagai bukti kata-katanya. "Ini, puncak orde kedua awal." Wang Peng dan Su Yan sangat terkejut saat mereka merasakan ki pertempuran yang berasal dari tubuh Wang Xiaolong. "Xiaolong, ini tanda seru." Wang Peng menatap putranya, mungkinkah putranya mengalami petualangan kebetulan lainnya? Jika tidak, bagaimana dia bisa maju dengan kecepatan yang mengerikan? Sambil tertawa, Wang Xiaolong menjelaskan, "Tentang masalah ini, lebih baik jika Anda tidak bertanya."
Wang Peng dan Suyan bertukar pandang, tampaknya putra mereka memiliki banyak rahasia, tetapi karena putra mereka tidak ingin menjelaskannya, maka mereka tidak akan mengganggunya tentang hal itu. Oke, Xiaolong, selama kamu menerobos ke Orde Ketiga pada akhir tahun, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan Wang Wei, ayah masih mengizinkanmu untuk berlatih di pegunungan belakang. Wang Peng berkata sambil menatap putranya. Bab 20, Perayaan Lino. Selama aku bisa menembus Orde Ketiga pada akhir tahun ini. Ekspresi aneh muncul di wajah Wang Xiaolong saat dia mendengarkan ayahnya. Ketika Wang Peng memperhatikan ekspresi Wang Xiaolong, dia pikir itu karena persyaratannya yang tidak masuk akal. Orde Ketiga terlalu tinggi. Melanjutkan dengan lembut, sejujurnya, ayah dan ibu mengerti bahwa sulit untuk mencapai Orde Ketiga pada akhir tahun, jadi Xiaolong, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Wang Peng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, selama Anda dapat naik ke puncak Orde Kedua akhir pada akhir tahun, maka tidak apa-apa. Puncak Orde Kedua akhir? Ekspresi Wang Xiaolong menjadi semakin aneh. Benar, Xiaolong. Bahkan jika Anda tidak dapat menerobos ke puncak Orde Kedua, tetapi mencapai Orde Kedua, kami akan tetap sangat senang. Kali ini, ibunya Suyan yang berbicara. Kata-kata gagal Wang Xiaolong saat dia tersenyum tak berdaya di dalam hatinya. Urutan ketiga, puncak pesanan akhir kedua. Pesanan akhir kedua, ayah, bu, aku akan kembali ke halaman kecil. Wang Xiaolong berkata sambil berdiri, dengan lembut memukul lengan kursi, bertanya-tanya apakah orang tuanya akan menurunkan persyaratan mereka untuk mencapai puncak Orde Kedua. Jika itu yang terjadi, dia mungkin tidak dapat menahan dan mengekspos kekuatan puncak Orde Keempat awal saat ini. Ah, Xiaolong. Ketika Wang Xiaolong akan meninggalkan aula, Wang Peng memikirkan sesuatu, berkata, beberapa hari dari sekarang adalah perayaan ulang tahun ke-80 Old Patriarch Li, dan dia mengundang Wang Clan Manor kami ke pesta perayaan. Gadis kecil itu terus mendesaknya untuk mengundangmu, bersikeras bahwa kamu harus ada di sana. Dia bersikeras agar aku pergi? Wang Xiaolong merasa takjub. Gadis kecil itu tidak terlalu menyukainya, kan? Hanya karena dia terlihat sangat keren ketika dia memukuli Wang Wei dengan menyedihkan selama rapat klan tahunan? Ayah, bu, bisakah aku tidak pergi? Wang Xiaolong bertanya dengan lemah. Apa katamu? Metu Suyan memelototinya. Wang Xiaolong mengalami depresi, sepertinya dia tidak bisa menghindari pergi ke perjamuan. Suyan tertawa melihat wajah cemberut putranya, menggodanya, kamu bocah, jangan mengomel. Lilu adalah biji mata leluhur Tuali, memiliki semangat bela diri kelas 9 dan dia pasti akan tumbuh menjadi wanita muda yang cantik. Wang Xiaolong bahkan lebih terdiam, ada apa dengan ini dan itu, jika ibunya tahu putranya memiliki bakat luar biasa dan bakat bela diri kembar yang luar biasa, dia mungkin tidak akan berpikir seperti ini. Saat ini, Wang Peng juga ikut bergabung, ibumu benar. Di masa depan, jika kamu menikah dengan cucu Patriark Tuali, Lilu, maka ibumu dan aku, saat ayahnya masih berbicara, Wang Xiaolong dengan cepat memotong, oke, ayah, saya mengerti, tidak apa-apa selama aku pergi kan? Kapan kita berangkat? Apakah kamu akan pergi? Suyan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar jawaban Wang Xiaolong, sepertinya putra kami merasa malu. Dia berhenti menggoda Wang Xiaolong dan berkata, kami pergi lusa, tapi selain kamu dan ayahmu, kakekmu, paman sulung dan Wang Wei itu juga akan pergi. Alis Wang Xiaolong berkerut dan mengangguk, oke, saya tahu, jika tidak ada yang lain maka saya akan kembali. Baik. Wang Peng dan Suyan mengangguk. Wang Xiaolong berbalik dan pergi. Melihat punggung putranya, Suyan menghela nafas dan berkata, betapa indahnya jika Xiaolong kita menikahi Lilu. Wang Peng menggelengkan kepalanya, dengan latar belakang dan bakat Lilu, dia tidak akan menyukai Xiaolong kita. Juga, saat ini Lilu hanyalah seorang anak berusia 8 tahun, jadi sementara dia mungkin tidak mempertimbangkannya, dia akan melakukannya ketika dia besar nanti. Pada saat ini Wang Xiaolong telah kembali ke halaman kecilnya dan mulai berlatih Tempest of Hell sehingga dia tidak mendengar apa yang dikatakan orang tuanya setelah dia pergi. 2 hari datang dan pergi dengan cepat, dan hari keberangkatan pun tiba.
Saat Wong Xiaolong tiba di halaman timur, dia diseret oleh Wang Peng ke aula utama, dan pada saat mereka sampai di aula utama, kakeknya Wang Kide, paman tertua Wang Ming, dan Wang Wei sudah menunggu. Ketika Wang Wei melihat Wong Xiaolong melangkah ke aula utama, matanya penuh dengan kebencian. Jika bukan karena kehadiran Wang Kide, dia mungkin akan menerkam Wong Xiaolong. Ayah, kakek. Wong Xiaolong dan Wang Peng berjalan ke Wang Kide dan mengucapkan salam mereka, mengabaikan tiruan Wang Wei dari binatang buas. Wang Kide mengangguk dan tertawa, karena semua orang ada di sini, ayo pergi. Wang Kide melangkah keluar, dan keempat orang itu mengikutinya. Meskipun Wang Clan Manor dan keluarga Li dikenal sebagai dua kekuatan utama di Kabupaten Changlan, ada jarak yang cukup jauh di antara mereka. Kediaman keluarga Li berada di kota Kabupaten Changlan di mana Wang Clan Manor terletak 100 mil di luar kota kabupaten. Oleh karena itu, pada malam hari ketika kelompok 5 orang Wang Xiaolong tiba di County City, menjelang senja. Kakak Kide, Anda melakukan perjalanan cukup jauh untuk datang ke perayaan saya, namun saya lamban dalam menyambut saya, mohon maafkan saya, kata Old Patriarch Li sambil tertawa riang ketika mereka berlima tiba di County City. Kakak Limu terlalu sopan, Wang Kide tertawa keras. Wang Xiaolong melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa gadis kecil Lilu berdiri di belakang seorang pria paruh baya berwajah bulat yang sedikit gemuk dengan mata agak kecil, yang memberi kesan bahwa dia selalu berseri-seri. Apakah ini putra satu-satunya Patriark Tua Li, Li Chen, ayah Lilu? Wang Xiaolong bertanya-tanya. Pada saat ini, gadis kecil yang bersembunyi di belakang Li Qiang menatap Wang Xiaolong dengan nakal, menjulurkan lidah ke arah Xiaolong dan cekikikan, terlihat sangat lucu. Wang Xiaolong memutar matanya, sama sekali mengabaikannya. Melihat reaksi acuh tak acuh Wang Xiaolong, Lilu cemberut dengan kesal. Adegan ini dilihat oleh Wang Wei yang sedang berdiri di samping, kebencian melonjak hebat di hatinya. Meskipun pertunangannya dengan Lilu selama majelis klan dirusak oleh Wang Xiaolong, di dalam hatinya Lilu sudah menjadi istrinya, dan sekarang istrinya terang-terangan menggoda Wang Xiaolong tepat di depannya. Setelah salam adat, semua orang memasuki kota, menuju Li Residence. Bertentangan dengan harapan, kediaman Li tidak terletak di pusat kota tetapi di bagian selatan. Ketika mereka tiba di depan pintu masuk utama kediaman Li, jalan selebar 20 meter di depan dipenuhi dengan arus kuda dan kereta yang tak ada habisnya. Jalan itu hidup dan dihiasi dengan lentera yang cerah dan berwarna-warni. Untuk perayaan ulang tahun ke-85, selain Wang Clan Manor, sebagian besar pasukan di Kabupaten Changlan telah tiba. Namun, perayaan yang sebenarnya akan terjadi besok, jadi ada yang belum tiba dan sedang dalam perjalanan. Ketika mereka tiba di kediaman Li, Limu secara pribadi membawa mereka ke halaman yang telah diatur sebelumnya untuk beristirahat. Kakak Kide, jika ada yang kamu butuhkan, beritahu penjaga kediaman. Mohon maafkan keramahan yang buruk, Limu berkata kepada Wang Kide sambil tersenyum. Wang Kide melambaikan tangannya dan berkata, kamu terlalu sopan. Silakan pergi dan perhatikan masalah Anda, besok, kita bersaudara akan minum bersama nanti. Limu tertawa hehe, pasti. Kemudian berbalik dan pergi. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Wang Xiaolong. Tidak lama setelah Limu pergi, Lilu datang ke halaman mereka. Setelah menyapa Wang Kide, Wang Ming, dan Wang Peng, dia langsung pergi ke Wang Xiaolong dan berkata dengan suara marah, Xiaolong, ini pertama kalinya kamu di County City kan? Ayo, aku akan memberimu tur. Tangannya sudah menarik Wang Xiaolong menjauh dari halaman bahkan sebelum dia sempat menjawab. Wang Wei menatap tajam ke arah Lilu yang memegang tangan Wang Xiaolong, dan menyaksikan keduanya meninggalkan halaman, ekspresinya sangat jelek. Dan tentu saja, wajah Wang Ming juga tidak terlihat lebih baik. Wang Kide membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Wang Peng berdiri di sana dengan tenang, tetapi hatinya berdebar gembira.